Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Di sini saya ingin mewawancari Bapak seputar usaha kos-kosan yang Bapak jalankan sekarang. Boleh. Semoga wawancara ini bisa memberikan inspirasi kepada orang-orang yang ingin juga membuka usaha kos-kosan tersebut ya Pak ya. Boleh kita mulai Pak? Mangga. Dimulai saja. Baik Bapak, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Bapak ya. Ya. Baik, pertanyaan pertama, apa yang mendorong Bapak untuk membuka usaha kos-kosan ini? Ya, yang mendorong Bapak untuk membuka usaha kos-kosan itu ya awalnya Bapak melihat ada teman yang buka kos-kosan, jadi Bapak tertarik untuk memiliki kos-kosan. Berarti awalnya Bapak terinspirasi dengan teman Bapak ya Pak? Betul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa Bapak memilih usaha kos-kosan dibandingkan usaha jenis lainnya? Oh iya, sebetulnya Bapak itu pernah usaha kontrakan rumah. Ya, kalau kontrakan rumah itu kan dari satu rumah untuk kontrak 1 tahun, ketika sudah selesai harus perbaikan, harusnya cat ulang atau apa itu lebih besar. Jadi biayanya lebih besar untuk perawatannya ketimbang kos-kosan ya. Jadi awal dari situ, wah kalau emang dia dilanjut juga kayaknya untuk pendapatan itu lebih sedikit dibandingkan dengan kos-kosan gitu. Makanya Bapak lebih memilih usaha kos-kosan ketimbang kontrak rumah. Sebelumnya Bapak itu kontrak rumah sebelum Bapak punya kos-kosan gitu. Tapi kalau emang ya untuk kos-kosan itu untuk untuk perbaikan, ketika anak kos yang satu kamar itu keluar dari kos-kosan ya membutuhkan biaya sedikit dibandingkan untuk perbaikan atau pengecatan yang satu rumah seperti itu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak ya, siapa saja yang membantu Bapak dalam mengelola usaha ini? Oh iya, sebetulnya Bapak di sini untuk pengelolaan itu ditangani sendiri ya. Iya, sendiri kalau emang dia Bapak posisinya sibuk paling dibantu sama anak-anak Bapak. Iya. Oke Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, di mana lokasi kos-kosan Bapak dan mengapa Bapak memilih lokasi tersebut? Oh iya, lokasi kos-kosan Bapak itu di daerah Tuparet ya, tepatnya di daerah Salatiga, di Gang Fatahillah nomor 8. Kenapa memilih tempat di sini? Karena untuk kampus dekat, untuk kebetulan di Tuparet itu daerah-daerah kuliner ya. Jadi di situ juga kan banyak pekerja gitu yang cari kosan atau mahasiswi, karena kebetulan di sini kos-kosan untuk putri gitu, mahasiswi kebidanan, terusnya farmasi, terus dekat juga sama Akbar Muhammadiyah gitu. Jadi untuk titik lokasi kos-kosan di sini menurut Bapak itu strategis. Sangat strategis ya Bapak. Sangat strategis. Kebetulan ya alhamdulillah di tempat Bapak itu penuh semua. Iya. Oke baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Boleh. Jadi kapan Bapak mulai usaha kos-kosan ini dan bagaimana perkembangan usaha yang dari sejak itu? Ya, Bapak memulai kos-kosan itu 15 tahun yang lalu ya. Iya, cukup lama. Awal dari Bapak beli kos-kosan yang bangunannya tahun 80, terus ada perbaikan. Nah, kalau yang di sini kebetulan nggak jauh dari
apa namanya usaha kos-kosan yang pertama juga. Kalau di sini itu bangunannya dari nol ya, dari apa namanya, Dari tanah, mulai dasar. dari tanah ya, dari tanah kosong gitu. Ya berjalannya waktu ada perubahan untuk kos-kosan yang tadinya sederhana, jadi sekarangnya sudah mulai apa namanya nyaman untuk ditempati anak kos, dan sekarang yang dibangun dari nol juga ya menurut Bapak ya nyaman juga untuk anak-anak kos tinggal di sini. Gitu ya. Oke, kita mulai pertanyaan selanjutnya lagi ya Pak ya. Ya. Bagaimana Bapak mengelola operasional dan menjaga kepuasan untuk penghuni kos? Mengelola operasional itu ya menurut kemampuan Bapak aja lah. Sekiranya yang tidak bisa ditangani oleh Bapak gitu ya, ya Bapak manggil tenaga ahli. Ya. Nah, terus untuk kepuasan dan kenyamanan anak kos di sini, ya Bapak memberikan pelayanan dan fasilitas yang terbaik. Apalagi ketika ada keluhan-keluhan anak kos, terus langsung kabarin ke Bapak kosnya, ya langsung apa namanya ada tindak lanjut gitu. Kalau memang ya sebetulnya kos-kosan ini apa namanya tidak terlalu sulit, bisa ditangani oleh Bapak sendiri, Bapak yang ngerjain. Tapi kalau memang dia di luar kemampuan Bapak, ya Bapak manggil tenaga ahli untuk apa namanya memperbaiki apa yang rusak di lingkungan kos Bapak ini. Oke, Pak. Baik. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan informasi yang Bapak telah berikan. Wawancara ini sangat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi saya dan semua yang sedang menonton. Semoga Bapak diberikan kesehatan selalu dan usahanya diberikan kelancaran selalu. Amin. Terima kasih datang Bapak. Ya, sama-sama. Audio Jungle.